Pinjam, pinjam, pinjam. Xiaoya. Aku ingin bersamamu. Hanya berdua. Aku tidak ingin orang lain. Saat ini, Li yang mengatakan yang sebenarnya. Dia sangat lelah. Dia butuh tempat yang hangat dan aman. Dia tahu bahwa Zheng Xiaoya adalah gadis yang paling mencintainya di dunia ini. Untukmu. Aku hanya seorang teman. Keluarga. Tidak, kamu salah. Liang. Aku mengenalmu lebih baik dari siapapun. Itu adalah pria yang ambisius. Untukmu. Cinta selalu di urutan kedua. Li yang tahu. Jia Mingshizha. Mereka bisa bersama. Hidup bahagia. Seperti kebanyakan teman sebaya. Tapi meski begitu putus asa, Li yang juga ragu-ragu. Dia hanya melihat gadis yang dicintainya pergi, selangkah demi selangkah. Mungkin seperti yang dikatakan Zheng Xiaoya. Orang seperti dia. Yang dibutuhkan bukan hanya kebahagiaan orang biasa. Cinta ada di dunia Liang. Mungkin itu yang kedua. Hello Talong. Ini Departemen Luar Negeri? Apakah Cheng Zhenzhen ada di sana? Tunggu sebentar. Cheng Zhenzhen. Aku sudah bilang bahwa Cheng Zhenzhen menemukanku dan mengatakan kalian berdua putus. Kamu benar-benar bisa melepaskannya. Urusi urusanmu sendiri. Seperti siapa yang peduli padamu? Xiaoya akan menikah. Bagaimana menurutmu? Pria itu adalah bajingan besar. Bagaimana mungkin Xiaoya jatuh cinta padanya? Dia memberikan semua cinta hidupnya untukmu. Siapa yang bisa dia cintai? Kamu sama sekali tidak mencintai Cheng Zhenzhen itu. Kenapa kamu membohongi dirimu sendiri? Kamu punya waktu untuk mencari Xiaoya sekarang. Aku kali ini sedang mengalami masa yang sangat buruk. Aku tidak mengerti. Kita berdua, tidak ada kontradiksi yang tidak bisa didamaikan. Kenapa kamu putus denganku? Ini lebih jelas. Aku merasakan konflik antara kita. Tidak bisa didamaikan. Bagaimana mungkin? Kamu sama sekali tidak mengenalku. Kamu tahu setiap kali aku datang rumahmu. Berapa banyak tekanan yang harus kamu tanggung? Sekarang kita putus. Keluargamu sangat senang. Kita berdua saling mencintai. Apa hubungannya dengan keluarga kita? Kecuali kamu menuju rumah kita. Aku tidak bermaksud begitu. Jangan pikirkan itu. Maafkan aku, bisakah kamu? Semua orang melihat hubungan kita seperti itu. Jangan bilang itu milikmu. Orang tuaku, ibuku, adikku, dan kakakku menyakitiku seperti ini. Aku sudah cukup. Kamu membantu menyesuaikan kerjaan. Membantuku banyak. Aku akan membalasmu. Kita nanti bisa juga menjadi teman sekelas dan teman. Aku tidak. Jangan lakukan ini. Liang, aku sangat tulus. Aku masih harus bekerja. Liang.
Aku tidak pernah memohon pada siapapun dengan begitu rendah. Aku memohon padamu. Aku memohon padamu, mari kita rujuk. Liang, atau aku akan pindah dari rumahku. Bisakah aku memutuskan hubungan dengan mereka? Jangan ucapkan kata-kata tidak bertanggung jawab seperti itu di masa depan. Kamu bukan anak kecil lagi. Bisakah kamu lebih dewasa? Liang, kamu pikir aku tidak bisa hidup tanpa kamu? Aku beritahu kamu, siapa yang akan mencarimu di masa depan? Siapa bajingan itu? Li yang menolak Cheng Shenzhen karena harga diri. Sebenarnya putus dengan Cheng Shenzhen, dia merasa sangat hampa. Tidak hanya kehilangan cinta, masa depan karir tiba-tiba menjadi tidak berarti. Saat ini, yang tersisa hanyalah harga dirinya. Kamu datang ke pernikahanku? Tidak, kenapa? Tanya yang sudah tahu jawabannya. Xiaoya, aku ingin bersamamu. Hanya berdua. Aku tidak ingin orang lain. Aku bukan untukmu. Orang yang tepat untukmu adalah dia. Aku tidak bisa membantumu. Untukmu. Aku hanya seorang teman atau keluarga. Kamu salah. Liang, aku lebih mengenalmu daripada siapapun. Kamu adalah orang yang ambisius. Bagimu, cinta selalu nomor 2. Sebenarnya, Cheng Shenzhen putus dengan Yang Yang. Cheng Shenzhen memberitahuku secara pribadi. Aku pergi ke Yang Yang untuk memastikannya benar. Kalian berdua benar-benar tidak cocok. Kalian berdua sangat berbeda. Kamu menunjukkan segalanya di wajahmu. Beli Yang Yang, apa yang dia katakan dan apa yang dia pikirkan, mungkin tidak sama. Dia tidak akan meninggalkan Cheng Shenzhen. Apa yang kamu katakan benar. Aku kadang merasa, dia tidak seperti keluarga kita. Kenapa bisa begitu, Ni? Aku menikah besok. Bisakah kita berhenti membicarakan ini? Kamu hanya ingin aku melakukannya, oke? Aku harap kamu bahagia. Lebih dari siapapun, 10.000 kali lebih bahagia dari mereka. Ponselmu. Hei. Hei. Itu Liang? Tahu itu kamu. Pernikahan kebesak. Kamu tidak bisa datang. Tidak apa-apa, aku mengerti. Bagaimana dengan doamu? Aku sudah mengerti semuanya. Kamu akan baik-baik saja. Jangan pikirkan apapun. Maju terus. Aku akan bahagia. Jangan khawatir. Selamat tinggal. Aku beritahu kamu, gadis besar menikah hari ini. Kenapa? Petasan yang memekakkan telinga. Li yang merasa. Bagian penting dari hidupnya telah pergi darinya. Itu cinta pertama. Adalah cinta sejati. Benar-benar tidak menyapa di rumah. Aku hanya kembali untuk mengambil beberapa baju. Apa yang kamu perdebatkan di rumah?
Bukankah kamu bertanya ini dengan sengaja? Aku bertanya dengan sengaja. Kamu untuk pria asing. Jika tidak menyapa, kamu tidak akan pulang. Beginikah cara kamu memperlakukan orang tua? Liang bukan orang asing. Dia adalah cintaku. Lihat nada bicaramu dan matamu. Apa kamu sangat membencinya? Konyol. Kenapa aku membencinya? Aku tidak mengenalnya sama sekali. Kamu hanya membencinya. Tidak perlu mengaku. Hanya karena dia bukan orang yang kamu pilih untukku. Hanya karena aku menyukainya, aku mencintainya. Karena aku sangat bahagia bersamanya. Apa kamu iri padaku? Kamu tidak bisa melihatku bahagia, kan? Orang tua mana yang tidak ingin anaknya bahagia? Jika kamu benar-benar bahagia bersamanya, apakah aku akan menentang? Kekanak-kanakan. Aku bahagia bersamanya. Aku hanya sedang mengalami masa sulit sekarang. Tidakkah kamu melihatnya? Ada apa dengan Liang? Apakah kamu memberikan alasan? Kamu selalu bilang dia pria kecil. Bilang dia ingin makan nasi lembut dan memanjat lewat aku. Tapi sudah lebih dari sebulan sejak kami putus. Dia tidak pernah datang padaku. Apa kamu sangat kecewa? Baiklah. Berhenti bicara soal itu. Aku baru saja membuatmu marah. Terlalu banyak bicara. Liang punya harga diri. Aku dan ayahku sudah melihat ini. Aku pergi, kamu mau kemana? Ayahmu akan pulang setelah dinas. Kamu akan membuatnya marah. Kamu marah padaku. Apa kamu mau menerima Liang? Aku tidak pulang. Kamu pergi jalan-jalan. Matahari terbit dari selatan. Pergi. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu hanya tidak ingin tahu siapa dirimu. Kabar terbaru sayang. Bu, aku beritahu. Li yang dibully saat keluar negeri. Sudah kukatakan. Dia ada di daftar sebelumnya. Itu benar-benar melihat hubungannya dengan keluarga kita. Sekarang dia bukan apa-apa. Terungkap. Apa yang kamu lakukan? Bicara tanpa berpikir. Bagaimana mungkin ibuku melakukan ini? Tindakan yang merugikan orang lain dan tidak diri sendiri? Apa untungnya buat ibuku? Kamu bodoh. Itu kamu. Aku tidak punya urusan sebesar itu. Itu mereka terlalu jahat. Bu, obat apa yang Li yang berikan padanya? Bodoh. Lihat itu. Ini wanita yang sedang jatuh cinta. Semua mata terbuka. Xiaoli. Kamu sedang apa? Menanam pohon. Kemarin hujan dan menanam 20 pohon. Hari ini tidak hujan. 30 pohon lagi harus ditanam. Suruh orang lain yang menanam pohon. Apakah visamu segera datang? Cepat coba pakaiannya. Pakaian visa apa? Apa maksudmu, aku tidak mengerti. Ini milikmu untuk pergi ke luar negeri. Pacarmu benar-benar hebat. Ayo, pergi, pergi, pergi. Benar, benar, benar. Berikan ini padaku. Pergi sekarang. Sekretaris Urusan Luar Negeri. Cepat. Benar-benar, anak ini benar-benar terjebak. Setelah kuota Liang untuk pergi ke luar negeri diambil alih, dia melompat-lompat di bawah bendera kami. Sore ini, Liang, direktur mereka, Xiaoli, juga dipanggil pulang. Li yang benar-benar dipukuli. Dia tidak punya latar belakang. Itu bisa dimengerti. Jadi, benar-benar, kali ini, dia maju untuk menegakkan keadilan. Apa yang kamu katakan pada Xiaoli? Apa yang bisa saya katakan? Saya hanya asal-asalan. Xiaoli adalah orang yang pengertian. Saya bisa membayangkan. Seberapa besar anak ini Li yang dipukuli sekarang? Ini yang dia katakan sendiri pada Zhenzhen. Apakah perdamaian mengatakan yang sebenarnya? Li yang tidak memanfaatkan hubungan kami kali ini. Saya benar-benar tidak menyangka. Ini bukan yang saya harapkan. Li yang bangga dengan anak ini. Kamu benar-benar mengerti dia. Yang sebenarnya di Liang. Saya selalu mendukungmu.
Tapi, pertanyaannya sekarang adalah, keduanya sudah berpisah lebih dari sebulan. Saya benar-benar merasa semakin mencintainya. Katakan saya egois. Katakan saya tidak ingin dia bahagia. Juga berkata, jika kami tidak menerima Liang, dia tidak akan kembali. Anak ini pantas mati. Dia benar-benar melakukannya. Apa yang kita lakukan? Saya tidak punya pengalaman dengan ini. Putri ingin menikahi Liang. Saya khawatir. Kamu tidak perlu berpikir buruk tentang segalanya. Kamu bisa melihatnya dari pergi ke luar negeri. Liang, sifat anak itu tidak seburuk yang kamu pikirkan. Kuharap begitu. Kamu membantuku lagi. Setelah berhenti melakukan itu, membuatku terlihat cacat. Aku tidak bisa melakukan apapun dalam hidupku tanpamu. Kamu tidak ingin meninggalkanku di kehidupan selanjutnya. Aku hanya bahagia saat bersamamu. Kamu juga begitu. Kita akan bersama selamanya. Bahagia selamanya. Baiklah, serius. Kita akan bersama selamanya. Aku akan memberimu kebahagiaan. Kamu harus percaya padaku. Apa yang kamu cari? Ibu dan ayah, Liang sudah di sini. Kenapa lama sekali? Mau lari kemana? Paman dan bibi yang baik. Kedua orang tua sehat-sehat saja. Sejauh ini baik-baik saja. Duduklah. Aku pergi ke dapur. Pengasuh baru tidak tahu aturannya. Datang dan duduk. Ayo. Duduklah. Ayah, jangan menatapnya. Dia ketakutan olehmu. Dia bahkan tidak bisa menatapmu sekarang. Aku takut kamu bilang dia licik. Li, aku khawatir kamu sedikit salah paham padaku. Sejujurnya, aku sedikit bimbang. Aku bisa melihat kamu membuat kemajuan besar. Seorang anak yang peduli pada segalanya. Tapi aku khawatir. Jangan alihkan pikiranmu darinya. Kupikir cara yang mudah. Seringkali bukan cara yang benar. Aku mengerti maksudmu. Katakan yang sebenarnya padaku. Kamu khawatir aku orang yang suka mengambil jalan pintas. Aku tidak tahu. Perjalanan ke luar negeri ini sangat membantuku. Aku menghargai. Tapi aku jamin. Bahkan jika itu hal besar, aku tidak akan benar-benar membantu lagi. Aku tidak ingin melangkah lebih jauh. Aku ingin bekerja keras. Seperti saat kamu masih muda. Li, kamu masih muda. Jangan memikul beban yang begitu berat. Anak muda harus bekerja keras. Cinta yang bahagia. Tidak sia-sia menjadi muda. Ayah. Ayah, aku sangat mencintaimu. Aku tahu rumah ini. Hanya kamu dan aku yang memiliki jiwa yang sama. Bagus, 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 bagus. Kenapa kamu masih cemberut? Ayahku sudah menerimamu. Terima kasih. Terima kasih Cheng Lao. Apa? Terima kasih Paman. Duduk. Ini dia. Bisa dilakukan. Jangan lari tanpa alasan. Jangan khawatir. Menurutmu Liu Feng dan Li Shan cocok?
Bukankah ada yang bilang kita tidak cocok? Tidak sebanding. Bersikap baiklah, kalau terjadi sesuatu di masa depan. Tentu mereka semua bergantung padamu. Tidak bisakah kamu berpikir lebih baik? Pikirkanlah. Keduanya mengkhianati keluarga demi cinta yang murni. Betapa menyentuhnya kisah cinta mereka. Aku merasa kekanak-kanakan. Li Shan tertegun sejenak. Apakah dia mengerti cinta? Terjebak dengan wanita dewasa. Ini Oedipus. Liu Feng memang agak seperti ibu. Konon katanya. Kudengar saat kalian masih muda. Aku suka wanita dewasa. Dan kamu. Apakah aku pria normal? Belum. Ada apa di jalan? Kamu lihat betapa kejamnya kamu dengan pakaian biasa. Sungguh baik hati. Kamu yang paling peduli dengan keluargamu. Aku sudah melihat ini. Aku sangat kekanak-kanakan. Langsung tahu niatmu. Saudari asli sudah datang. Jangan lari, jangan lari. Kamu lihat, kami tidak tahu harus berkata apa. Untuk bisnis kami, butuh banyak pemikiran. Kamu adalah orang tua baru aku dan Shanzi. Orang tua baru. Shanzi, terima kasih. Kakak, cepatlah. Sama-sama, sama-sama. Kita ini siapa dengan siapa? Kamu lihat sudah lama di rumah kami. Sekarang kamu dekat denganku lagi. Minta bantuan. Bisa aku bantu? Jajaja. Terima kasih. Kakak Kepar. Kamu dengar apa dia panggil aku? Benar lagi. Lalu kenapa kamu tidak bersemangat? Masuk mobil. Ayo, ayo, masuk mobil, masuk mobil. Kenapa kamu tidak bilang terima kasih kakak? Masuk mobil, dasar bandel. Shanzi tidak bisa jongkok. Kamu duduk di depan. Hei. Akhirnya sampai, Nyonya. Kamu lihat. Sudah sampai, sudah sampai. Cantik. Masuk ke dalam, itu rumah kita. Ayo cantik. Bagaimana mereka bisa berjalan seperti ini? Apakah cantik? Halo nak. Lihat betapa bagusnya pakaian mereka. Ini yang anak-anak kita pakai di rumah. Rumahmu sangat indah. Naik. Segera datang, segera datang. Di depan saja. Buat keributan. Keluar. Liu Feng. Sudah lebih dari setahun di bertemu, dan kamu menjadi cantik dan modis. Itu pacarmu. Tampan. Sekilas, dia seorang kader. Pemimpin, aku Liu Feng. Kenapa kamu tidak mengenaliku? Kamu Liu Feng. Kamu tidak berubah sama sekali. Masih secantik dulu. Sudah dapat dokumenmu? Bawa semuanya. Bagus. Percayalah padaku. Kalian berdua tidak usah khawatir. Pemimpin, kami bahkan tidak tahu bagaimana berterima kasih padamu. Ngomong-ngomong, ini Li Shan. Panggil saja dia Shanzi. Ini rumah kami. Halo, selamat datang. Kalian semua bekerja di rumah kepala lama. Bagaimana kabar kepala lama sekarang? Kami sangat merindukannya. Kamu harus jaga kepala lama. Sekarang di desa, aku sudah siapkan meja untuk kalian. Kalian bersama. Nikmati bersama kami. Oke,
Ayo. Nyaman sekali berbaring di sini. Andai kita bisa seperti ini selamanya. Pelihan. Kami duluan. Kami tunggu di bawah. Aku tahu. Ayo pergi. Jika orang tuamu tahu Li Shan dan Liu Feng menikah, apa reaksinya? Orang tua sama saja. Orang tuaku tidak suka Liu Feng. Seperti ibumu tidak menyukaiku. Jika kita ingin orang tuaku setuju, maka Li Shan dan Liu Feng tidak bisa menikah seumur hidup. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pernikahan tidak ilegal. Hanya marah. Ibuku tidak sekeras yang kamu katakan. Lagi pula, dia tidak terlalu tidak menyukaimu. Sudahkah kamu memikirkan untuk menikah? Tidak. Sudahkah kamu memikirkannya? Apakah kamu tidak pernah memikirkan menikah denganku? Tidak pernah. Kita berdua akan bersama selamanya. Tapi aku pikir, kamu sepertinya tidak tertarik untuk menikah. Jadi orang lain menikah. Reaksimu juga mati rasa. Bahkan jika aku ingin menikahimu sekarang, orang tuamu tidak akan setuju. Selama kita berdua setuju, bukankah itu bisa berhasil? Seriuslah. Pernikahan adalah hal terpenting dalam hidupku. Jadikan pernikahan sebagai prioritas utama dalam hidup. Apakah ini masih pria? Itu prioritas wanita, oke? Apa yang aku katakan salah? Kalau begitu aku tidak akan berkata. Aku hanya tidak peduli padamu. Sejauh ini Jenewa adalah, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di sana. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Munafik, aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak khawatir, aku akan tinggal dan aku akan menjagamu. Sungguh, seperti Li Shan dan Liu Feng. Perasaan itu bagus. Kenapa kita tidak pulang? Aku pikir kita berempat akan tinggal di sini. Untuk memberitahumu, sebenarnya aku sangat menyukainya. Kondisinya sedikit lebih sulit. Tapi hidup harus sederhana dan bahagia. Selama kita berdua bersama, akan sangat bahagia. Di sini. Aku masih ingin kembali ke Beijing. Aku tahu itu. Ambisi besarmu tidak bisa hancur di ranjang. Jika begitu, kamu tidak perlu membenciku. Apalagi yang salah yang aku katakan? Apakah kamu masih akan memperlakukan aku seperti ini sekarang? Tentu saja. Aku berbicara tentang setelah menikah. Kenapa kamu tidak bicara? Apa kamu mau aku mengatakannya lagi? Aku tidak bisa. Lalu kenapa kamu melakukan ini?
Kamu dan Liu Feng memiliki identitas yang berbeda. Aku bukan Li Shan, jangan seperti ini. Aku ingin jujur. Aku ingin kedua orang tua memberkati kita. Apa kamu sangat menghargai pendapat orang tuaku? Tanpa orang tuaku, apakah kamu tidak akan mencintaiku? Zen. Asalkan kita berdua tulus. Aku yakin aku bisa mendapatkan berkah dari semua orang. Bibi Yu, ini oleh-oleh yang kami bawa dari kampung halaman. Dan 2 permenku. Kamu coba. Dan ini kamu. Ambil ini sekarang. Bagikan dengan tetangga. Kamu benar-benar menikah dengan ini. Anak nakal. Bibi, dia bukan preman. Kamu bahkan tidak memberitahuku saat menikah. Aku tidak menyewakan rumah untuk pria. Bibi, kita tidak bisa seperti ini, kan? Kenapa aku tidak membantumu mencuci dan memasak untukmu? Aku tidak meminta bayaran. Kamu tidak. Aku, lihat berapa lama kamu hidup dengan anak muda itu. Kamu yang melayaninya makan dan minum. Selama bertahun-tahun dia sudah dewasa. Meninggalkanmu untuk yang lebih muda setahun. Kamu semua sudah tua dan kuning. Apa kamu bingung? Permen. Ayo kamu. Jika orang tuamu ada di sini, seberapa khawatir mereka bisa? Yuk, kamu makan. Lihat anak ini. Berani menikah sebelum aku. Sangat tidak sopan. Kamu tidak memarahi mereka. Anak kecil seperti itu. Tidak tahu apa-apa. Dia sudah menikahi janda kecil desa. Tidak lama lagi. Ada seorang anak. Bagaimana mereka akan hidup di masa depan? Bu, aku pikir. Kamu harus pergi menemui mereka. Apakah kamu ibu mertua? Harus lihat istri baru. Jangan pergi. 2 bocah sialan itu menikah dan tidak memberi tahu keluarga. Kalau aku buru-buru, jangan injak kakiku mulai sekarang. Sampai di leherku. Kamu cantik dia. Ayahmu membuat sumpah racun. Bilang bahwa tidak ada yang boleh peduli pada mereka seumur hidup. Ayahmu bilang dengarkan dia. Apa yang ada di pikirannya? Kamu tidak tahu. Selain itu, Wan Sheng punya cucu gemuk. Kalian berdua tidak bahagia. Itu saja. Mereka harus kembali dulu. Dalam hal ini, siapa yang mengejar masa depan akan pasif? Kamu benar-benar pandai berencana. Biar aku beritahu, hanya kamu gadis bodoh, tidak memikirkan apa-apa. Wanita dari desa itu punya lebih banyak niat daripada kamu. Sanggueo, aku sangat perhatian. Aku kembali. Ayah, kamu kembali. Perasaan baik hari ini. Kenapa kamu membujuk? Begitu banyak hatimu. Ayo, kamu minum dulu. Aku akan masak untukmu. Pokeneko. Pernikahan ini selesai.
Fenger. Membuatmu merasa tidak adil. Kenapa kamu merasa tidak adil? Aku lihat, mereka tidak mengenalmu. Sebenarnya kamu baik. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mati bersamamu? Nanti, aku akan buat lebih banyak makanan enak untuk mereka. Dan tersenyum lebih banyak pada mereka. Sudah lama, hati ini penuh dengan daging. Apa pendapatmu? Mereka benar-benar tidak akan. Omong kosong. Lebih mudah daripada berkelahi. Fenger. Asalkan aku menikahimu. Bahkan jika seluruh dunia mengabaikanku. Aku tidak peduli. Lihat. Tapi bukan emas asli. Aku akan cari uang nanti. Aku akan membelikanmu yang asli. Kamu bahkan tidak bisa mengangkatnya. Aku akan memakainya untukmu. Besar. Shenzi, kurasa mereka sepertinya memakai cincin ini. Ini pas sekali. Kalau asli terlihat lebih bagus. Shenzi, asalkan kamu tulus dan hidup bahagia bersamaku. Aku tidak peduli dengan uang asli. Aku dari hati. Seperti kamu. Merindukanmu. Fenger, lagu ini sangat bagus.
Yener merendekangku. Tuan, tidak ada pagar di sini. Shenzi, kenapa ayahmu memukulmu hari itu? Sakit. Dengar nada bicaramu. Kamu belum berterima kasih padaku. Kalau bukan karena aku hari itu, kurasa kamu sekarang sudah di kursi roda. Ayo makan permen, makan permen. Makan permen, little pie, siphat. Oke, kamu menikah. Orang besar, ayo makan permen. Artileri kedua sangat suka janda muda di desa. Ini akan keluar dari permainan. Desamu tidak punya perjodohan. Erpao, kamu tidak punya kesempatan, kan? Dan kamu, Tidak mungkin. Ayo makan permen, terima kasih. Ayo. kalau tidak baik, cerai saja dia. Aku akan menikahimu. Benar ya? Suamimu kerja apa? Pertani. Desa juga. Kantin kami. Yang mana? Shenzi ada apa? Kamu jangan bilang mereka. Shenzi kami. Terlalu pemalu. Kami cinta bebas. Oh, 2 hari ini, kami akan buat pesta. Silakan hadir kamu. Shanzi anak baik. Bagus-bagus. Oke, ayo pergi bersama, saudara. Dasar brengsek. Shenzi, kalau begitu aku pulang dulu. Ayo makan lagi. Ok, ayo. Ngomong-ngomong, Shenzi, pulang lebih awal malam ini. Jadi anak baik. Aku akan masakkan kamu kaki babi. Masak kamu kaki babi. Kaki babi, kaki babi. Shanzi. Oke, berani sekali. Kamu berani cari wanita dari desa. Bagus. Oke, dia suka jenis ini. Benar, tapi ada yang senang kamu menikah. Kamu tahu siapa? Aku. Yan Er akan jadi milikku mulai sekarang. Mulai sekarang kita berdua tidak akan bertengkar. Kerja-kerja, hei pergi. Pulang cepat dan makan kaki babi besar istrimu. Hadiri pesta pernikahan mereka setelah kerja. Lalu makan wotou besar. Jangan lompat, jangan lompat, jangan lompat. Lucu sekali. Xiang Donghai, aku suka tempat ini untuk taruh akuarium. Kenapa kamu kirim aku ikan? Lihat ikan mas kecil ini. Semua pakai baju bunga-bunga. Berenang keliling dengan 2 mata. Seperti ini. Kamu harus ganti ini kalau mau remas aku kapan saja, di mana saja. Aku bakal jadi bodoh. Kurasa kamu nangis lebih keras daripada ibuku. Kenapa ikan ini dihilir? Ya tanya aja sama ikannya. Kamu tanya. Lepers. Terbang. Ini yang paling berani. Lihat. Lihat itu. Mama, Xiaoli. Aku dengar kakakmu nikah. ini namanya apa? Laki gede nikah sama perempuan gede nikah? Nggak pernah dengar. Udah bukan zaman dulu lagi. Anak muda harus belajar dan kerja. Banyak yang harus dilakukan. Jadi ngapain buru-buru nikah? Mama nggak tahu. Orang yang kayak gini, dia pasti nggak bakal nikah muda. Yang nikah muda, pasti semua orang bodoh. Kamu lihat, nggak baca atau baca koran. 8 jam sehari. Nggak ada selain London. Dia nggak punya tempat buat luapin hormon yang berlebihan ini. Ngapain dia nggak nikah?
Kalau maksudmu Liu Feng dan kakakku, berarti kamu jelas-jelas diskriminatif. Mereka sibuk. Mereka nikah cuma pengin hidup tenang bareng. Gak ada salahnya. Abaikan dia. Aku kasih tahu. Aku nggak ngejudge kakakmu dan Liu Feng. Soalnya aku nggak kenal mereka. Kamu buru-buru banget. Jangan-jangan kamu dipindahin ke agensi gede jadi pengangguran. Nggak ada kerjaan. Aku juga pengen nikahin adik bodohku. Itu bukan urusanmu. Kenapa aku nggak boleh khawatir sama adikku? Damai. Aku merasa kata-kata damai itu tidak masuk akal. Mulai bisnis dulu, baru mulai keluarga. Ini adalah dasar pemuda kontemporer berdiri di masyarakat. Jangan pikir ayah membuka jalan untukmu. Tidak perlu bekerja keras. Berapa banyak pelajaran sejarah yang ada? Aku akan menikah sekarang. Apa yang kamu lakukan? Nenek tua, kamu tidak akan melawanku. Ambil pernikahan. Diam. Hal semacam ini bukan lelucon. Aku tidak bercanda. Kesalahan Cheng Heping sudah ketinggalan zaman. Kekasih bersama. Mengapa kamu tidak bisa menikah? Zen, kamu tidak semudah itu. Bicara dan lakukan sesuatu. Bahkan di rumah, jika kamu meminta pemimpin dan kolegamu melihatmu di unit. Aku sudah memikirkannya. Aku belum pernah memikirkannya. Kamu bahkan tidak mau memikirkannya. Bagaimana berbicara? Diam. Zhen, baik aku maupun ayahmu tidak akan setuju. Kamu sudah menikah sekarang. Kalian berdua, kami belum saling mengenal cukup baik. Bibi benar. Pernikahan adalah hal besar. Ini bukan hanya tentang dua orang. Harus memiliki persetujuan dan dukungan dari kedua orang tua. Aku tidak meminta nasihat orang tuaku. Apakah lucu jika aku meminta nasihat orang tuaku? Aku tidak bermaksud apa-apa. Kamu terlalu banyak berpikir. Ibu, apakah kita masih makan ini? Tentu saja aku makan. Xiaodu di atas nasi. Terima kasih ibu. Kamu sangat mendesak di telepon. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa. Aku khawatir Zen mencuri buku rekening karena impulsif untuk menikah. Untungnya, aku menemukannya. Kamu sangat khawatir. Liang, anak ini sangat ambisius. Bisnis baru saja dimulai. Kenapa dia buru-buru menikah? Lalu kenapa dia mengejar begitu keras? Dari keluarga seperti dia, tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti apa keluarganya? Aku ingatkan kamu. Sikapmu. Setelah mereka benar-benar menikah, bagaimana kamu bisa akur dengan Liang? Tidak mungkin. Mereka berdua tidak bisa berkembang. Sama sekali bukan orang yang lewat. Menurutku bagus kalau Liang ingin keluar negeri. Dua orang berpisah sebentar. Bisa tenang. Kukira kamu berubah pikiran tentang Liang. Bahkan jika dia tidak punya niat tersembunyi. Tapi lihat kakaknya. Dia bahkan menggoda pengasuh kecil kita. Sejak kejadian itu, aku semakin tidak suka melihatnya. Dan anak ini terlalu banyak pertimbangan. Tidak terlihat. Apa yang salah dengan anaknya? Oke. Jangan bertengkar, oke? Akulah Berbering sebentar. Aku ingat saat kamu menikahiku. Orang tuamu tidak setuju. Benar-benar membuatku kesal. Bagaimana bisa dua hal ini dibandingkan? Perasaan anak. Orang tua tidak bisa melepaskan. Sekarang aku benar-benar mengerti orang tuamu. Zen. Orang tuamu tidak akan setuju. Aku tidak ingin menyinggungmu. Jangan terlalu manja. Kamu sudah tahu sikap ibuku. Mau dia setuju kecuali aku mencapai usianya.
Saat aku tumbuh, aku selalu mendengarkannya. Tapi menikah adalah hidupku. Kali ini aku akan membuat keputusan sendiri. Kamu anggap aku manja. Kalau begitu kamu harus memikirkannya. Dengan sertifikat ini, kamu adalah istriku. Bukan lagi anak kecil. Mudah saja dapat sertifikat ini. Jaga-jaga kalau nanti tidak ada. Aku tidak akan menyesal nanti. Aku sudah memikirkan ini selama 6 tahun. Aku sudah memutuskan. Jalan. Anak perempuanmu mendaftar nikah dengan kami hari ini. Ada apa, Bu? Adikmu bangun pagi ini dan langsung menikah. Bukannya kamu bilang, buku rekening itu disembunyikan sama kamu? Masa dia bisa nikah tanpa itu? Gak mungkin ada di laci lain. Bu, jangan buru-buru cari pelan-pelan saja. Tidak, aku ingat jelas kemarin. Aku tidak di sini. Aku ingat kemarin taruh di laci ini. Aku taruh di sini setelah baca untuk papamu. Kok bisa hilang? Bu, selesai sudah. Cheng Zhenzhen benar-benar keterlaluan, ya? Yang? Ibu terus berpikir. Waktu kamu menikah, kita pasang mercon tempur sehari semalam. Dengan 8 tandu, bawa menantu perempuan pulang. Harus buat tetangga iri sama kita. Bilang ibu besarkan anak yang hebat. Bu, ngomong apa sih? Kamu pikir ini zaman King? Bawa tandu besar lagi. Di era apapun, nikah itu kan hal besar, ya? Harus dinikahkan dengan benar. Kalau nggak ada 8 tandu, minimal mobil hongki. Siapa sangka kamu seperti pencuri? Dapat sertifikat ini diam-diam. Kamu dan Shanzi nikahin menantu desa. Apa bedanya? Aku. Tentu saja aku beda sama Shanzi. Dia pertimbangkan masa depan. Dia punya rencana untuk hidupnya. Ibu membandingkanku dengannya. Kamu benar-benar memikirkannya. Yang. Apakah keluarga Cheng tidak setuju dengan pernikahanmu dengan Zhenzhen? Apakah karena keluarga kita? Ibu, jangan tanya. Yang, kamu lahir di keluarga kita. Aku sangat menyesal untukmu. Ibu, jangan bicara seperti itu. Kamu sekarang, jaga baik-baik tubuhmu. Berikan kesempatan pada anakmu untuk membalas budimu. Boris. Ibu ingin naik mobil yang dikendarai anakku juga. Apa itu mengemudi sendiri? Kita harus mencari supir. Kamu sudah tua di barisan belakang. Seperti ibu kepala. Boris. Ibu pasti menunggu hari itu. Ibu. Ibu, jangan marah. Sudah seperti ini. Nasi mentah ini sudah matang. Tunggu sebentar. Ketika Cheng Zhenzhen kembali, aku akan tanya dia apa yang terjadi. Jangan marah. Ibu, aku pulang. Ada apa? Apa yang terjadi? Cheng Zhenzhen. Sekarang kamu berani sekali. Hal sebesar ini, kenapa tidak kamu diskusikan dengan kami, keluargamu? Jangan anggap kami sebagai keluarga. Aku. Apa yang aku lakukan? Bukankah aku hanya pergi makan malam? Ibu, katakan padanya.
Sekarang kamu semakin berani. Kamu berani melakukan apa saja di belakang kami. Apa yang aku lakukan? Bukankah aku hanya pergi mengambil sertifikat? Ini bukan hal besar. Apa yang kamu lakukan? Apa sikapmu? Hari ini aku menikah dan akan mengambil sertifikat. Kenapa kamu tidak memberkati aku dan melatihku? Kamu bodoh. Liang punya tujuan menikahimu. Ya, apa tujuannya? Dia sama sekali tidak ingin menikahiku. Aku memasangnya untuk mengakhiri. Ada apa? Kamu bodoh. Ada apa, Bu? Pantas. Apa yang kamu katakan? Bu, biar aku lihat. Pak, Bu, cepat ke rumah sakit. Paman, kamu di sini. Maaf. Aku dan Zen. Tanpa persetujuanmu dan Bibi. Maaf. Kamu tidak perlu minta maaf kepada kami. Harus serius memikirkannya. Apakah kamu pantas melakukan itu dengan Zen? Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Menikah, hidup bersama. Tidak pernah menyerah. Kamu tahu apa artinya itu? Aku sudah memikirkannya. Aku tidak bisa bilang aku sudah mengerti. Tapi, sesuatu harus dialami untuk tahu hasilnya. Aku tidak bisa menjanjikanmu. Aku dan Zen akan hidup bahagia selamanya. Tapi aku akan berusaha sebaik mungkin. Aku dan Zen tidak mudah dari awal. Aku sangat menghargai. Kenapa patah? Tidak apa-apa. Orang tua sudah tua. Kurang olahraga karena osteoporosis. Ibuku, aku biasanya tidak melatih tanganku. Latihan kali ini dalam hidupmu. Apa yang kamu lakukan? Orang sedih. Pergi. Masuk dan lihat untukku. Kesalahanmu. Jadi aku tidak berani masuk. Kamu pergi dan minta maaf untukku. Kamu tidak lebih tua kali ini. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan ini. Kamu harus pergi sendiri. Aku tidak peduli tentang ini. Tangan ibu patah. Aku sudah tidak bisa dimaafkan. Ayah sangat tegas. Aku akan menikah. Anak perempuan ini masih. Saat giliranku. Aku tidak tahu seberapa besar. Jadi aku memutuskan. Aku tidak akan menikah selagi ibu masih hidup. Aku sangat malu. Apa yang memalukan dari melukai tanganmu? Jangan bertengkar. Menjadi maksudku. Kenapa masih sakit? Bagaimana kamu melakukannya? Dokter memeriksa. Apakah tulangmu longgar? Jangan alihkan topik. Aku tidak peduli jika tanganku sakit. Aku merasa tidak enak. Sikapmu dari awal sampai akhir ambigu. Posisi tidak jelas. Jadi Zen berani terang-terangan melakukan hal buruk seperti ini. Kamu tidak objektif. Dia melakukannya diam-diam, bagaimana bisa disebut terang-terangan? Tidak pantas skandal dipisahkan di sini. Terlalu besar. Apa maksudmu? Kamu lihat, aku sangat bersemangat saat tanganku sakit. Aku sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Aku memikirkannya. Aku ingat kamu pernah bilang padaku, orang tua tidak bisa memaksakan hal seperti ini. Jika tidak tepat, gadis itu akan kabur dengan orang lain. Jangan bicara. Aku pikir kamu masih bisa diprediksi. Dan apakah kamu siap untuk ini?
Apakah kamu benar-benar percaya dia akan menikahi anak laki-laki ini? Khawatir. Tidak masalah kamu menikah dengan siapa. Orang tua tidak akan khawatir. Tapi anak-anak harus meninggalkan orang tua mereka. Untuk tumbuh. Untuk mengalami hidup. Anak Liang ini. Berapapun banyaknya kekurangannya. Tapi aku pikir dia masih orang yang sangat serius. Ini sangat penting untuk Zhen. Kenapa anakku bisa seperti ini? Ada apa dengannya? Bukankah dia seperti kamu? Kamu bersama. Ya sudah, jangan dibicarakan lagi. Kamu istirahat dulu. Istirahat yang cukup. Parenti memikirkannya.